Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan membaca Al-Hikam daripada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dan saya harap semua teman-teman yang menyaksikan video ini juga bisa melihat terjemahan daripada Syekh Al-Hikam daripada Syekh Ibnu Athaillah, ataupun juga merujuk kepada teks Arab, atau juga merujuk kepada syarah ataupun juga penjelasan daripada ulama-ulama yang mensyarah daripada kitab Al-Hikam ini. Karena kitab ini mengandung begitu banyak pesan-pesan hidup ataupun juga pesan-pesan apa yang kita alami dan jalani dalam hidup ini. Pada hikmah yang ke-15 ini, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berbicara tentang fenomena hidup kita sehari-hari, yaitu ketika kita memblokir seseorang, ketika kita mengunfollow seseorang, ataupun juga ketika kita menghapus followingnya orang kepada kita, atau kita hapus profil kita agar orang itu tidak melihat foto profil kita di WA, ataupun kita kecualikan status kita agar orang itu tidak bisa melihat status kita, ataupun juga kita arsipkan status orang itu. Semua fenomena-fenomena itu menunjukkan apa? Bahwa kita marah sama orang tersebut, bahwa kita tidak senang dengan orang tersebut, bahwa kita tidak menyukai orang tersebut, dalam konteks ini bahwa kita tidak menyukai perilakunya ataupun juga tidak menyukai sifatnya. Hal ini ditunjukkan oleh diceritakan oleh Ibnu Athaillah dalam hikmah beliau yang ke-15 yang berbunyi, mimma yadullu ka'ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala, dan diantara hal yang menunjukkan kepada engkau tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat qahar, ataupun sifat murka, ataupun tidak senang, ataupun juga tidak menyukaimu, yaitu apa yang menunjukkan Allah tidak menyukaimu? An hajabaka anhu, yaitu menghijabi engkau dari dirinya. Bima laysa bimaujudin mahu, dengan sesuatu yang tidak berarti baginya, tidak sesuatu yang tidak memiliki makna baginya. Jadi salah satu fenomena yang saya sebutkan tadi, tanda bahwa kita tidak menyenangi orang, kita tidak ingin orang itu tahu lagi tentang diri kita, atau orang itu dapat mengakses lagi tentang hidup kita, maka kita membuat hijab ataupun pembatas atau boundaries. Kalau bahasa gensetnya, kita memiliki boundaries atau batasan orang tersebut dari kita. Tapi di sini Al-Hikam bicara tentang ketika seseorang manusia itu mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terhijab kepada ataupun hanya mampu menangkap sesuatu yang sebenarnya tidaklah begitu penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seseorang terpana dalam hidup ini kepada sesuatu yang tidaklah memiliki arti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti seseorang terpana dengan apa yang dia senangi, apa yang dia cintai yang berlebihan. Tentu berbeda-beda setiap manusia. Misalnya ada orang yang terlalu menyenangi misalnya food, makanan, jadilah dia foodie, ataupun dia sangat senang kepada game, ataupun sangat senang kepada sesuatu yang lain. Tapi tentu hal-hal tersebutlah yang membuat dia terlupakan akan kehadiran ilahi, akan kehadiran hal-hal yang non materi ataupun kehadiran cinta. Dia terhijab dengan kemarahan, terhijab dengan trauma, terhijab dengan hal-hal yang membuat dia memperhatikan ataupun tidak merasakan kehadiran ilahi pada dirinya,
atau bahkan dia hanya mampu berkonsentrasi atau memahami hal-hal yang bersifat materi saja, tidak mampu merasakan ada sesuatu yang lebih tinggi daripada materi atau lebih dalam daripada materi ini. Ada cinta, ada care, ada compassion, ada uh, ada kindness, dan seterusnya, yang mana itu lebih bersifat ilahi ataupun juga lebih bersifat kekal ataupun juga lebih bersifat mendalam. Jadi menarik sekali teman-teman sekalian kalau membaca Al-Hikam yang ke-15 ini daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga penjelasan saya dan juga apa yang saya utarakan bisa mengantarkan kita pada renungan hidup, dan semoga ini berguna untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.